kepada orang kafir, dan kamu melihat orang kafir ini adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, jangan terburu-buru kamu menghukum kepada dia itu adalah lebih hina daripada kamu, karena kamu tidak tahu apakah penghujung kamu dan apa penghujung dia. Kalau penghujung dia itu baik, bukankah dalam hadis diceritakan tentang orang yang membunuh 99 orang, digenapkan menjadi 100 orang, lalu akhirnya bertaubat kepada Allah dan diterima taubatnya, walaupun belum sedikit amal yang dilakukan oleh orang tersebut, Allah terima dan masukkan syurga oleh Allah sebelum beramal apapun juga, baru niat, baru azam, baru kekuatan nak bertaubat. Bukankah di zaman Nabi Musa ada seorang yang alim, seorang yang doanya mustajab, seorang yang disanjung, tapi pada penghujungnya adalah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulama ussu? Sebenarnya As bin Ba'ura orangnya saleh, zahirnya penghujungnya adalah nasibnya tidak baik, wal iyadu billah. Idzan kalau melihat orang kafir, jangan terburu-buru menilai kita lebih baik daripada dia sebelum penghujung yang menentukan. Saya tak tahu penghujung saya apa dan penghujung dia apa. Memang kita adalah membenci kepada kekufurannya, tapi bukan kepada individunya. Karena individunya kita tak tahu penghujung nasib orang itu macam mana. Kalau kita nampak orang tua yang lebih tua daripada kita, yang mungkin orang tua ini adalah tidak salat umpamanya, maka kita melihat orang ini lebih tua daripada saya, yang mungkin dia dulu sudah kenal Islam dulu sebelum saya kenal Islam, sudah berbuat baik sebelum saya berbuat baik, mungkin dia akan mendapatkan hidayah. Kalau kepada orang yang lebih muda umpamanya, yang kita nak anggap dia lebih hina, kita lihat kita lebih dulu berbuat dosa sebelum dia berbuat dosa. Tengok sentiasa kekurangan diri dan kelebihan yang ada pada orang, maka baru kita akan melihat kalau diri kita itu memasuki pintu tawadhu. Tapi selagi masih kita mempertahankan kita punya ego, dan ini bukan perkara, ini ego, dia macam gunung yang kuat ada di kepala dan juga di dada setiap orang, yang setiap orang mau dihormati dan akan tercabar emosi marah kalau orang tidak hormat kepadanya. Fahim dong? Kata Abu Yazid Al-Bustami, orang itu dikatakan tawadhu kalau tengok dirinya tak ada nilai. Lepas itu, bukan hanya itu saja, adalah melihat dirinya lebih hina, lebih rendah berbandingkan kepada orang lain. Kata baginda Rasulullah ketika mengajarkan tentang tawadhu, rubba ash'ath aghbar madfu' bil abwab law aqsam 'ala Allah la abarrah. Mungkin saja kamu tengok orang itu kusut masai, rambutnya entah macam mana, tapi kalau dia berdoa kepada Allah, doanya dikabulkan oleh Allah. Orang yang mungkin tidak kusut masai, pakaiannya rapi, mungkin pun pakai selendang juga, mungkin pakai serban juga, mungkin pakai kopiah juga, belum tentu itu adalah suatu nilai kualiti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita pula nak menghukum orang daripada segi zahirnya, pakaiannya? Mula bila Nabi mengajar kita menilai orang daripada segi pakaian? Ini agama adalah agama menilai hati orang. Yang dinilai oleh Allah adalah hati orang, dan kita adalah berkonsepkan kepada agama ini tersebut tidak berhak menilai kedudukan seseorang daripada apa yang kita nampak. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubihim. Orang-orang Arab Badui mengatakan amanna, kami beriman. Allah menjawab, memberitahukan kepada Rasulullah, qul lam tu'minu, beritahu wahai Rasulullah Muhammad kepada mereka yang mendakwa beriman, lam tu'minu, kamu belum beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala mewakilkan kepada Rasulullah untuk memberitahu kepada golongan tadi yang mengatakan beriman, supaya diberitahu kalau kamu belum beriman. Tapi yang memberitahukan siapa di sini? Allah Subhanahu wa taala. Melalui siapa? Melalui Rasulullah. Artinya apa? Nabi tidak menuduh langsung kepada mereka kamu tidak beriman, tapi diserahkan kepada yang mengetahui isi hati orang yang mendakwa dirinya beriman itu, yang tidak jujur dalam kata-katanya dengan hatinya. Maka Allah bagi tahu kepada Nabi, qul,
Hai Muhammad Rasulullah katakan, yakni aku suruh engkau bagi tahu kepada mereka. Siapa yang memberitahukan? Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah, tak seorang pun berhak untuk menuduh kepada orang lain tidak beriman. Macam zaman kita sekarang. Bukankah zaman kita sekarang orang mudah untuk klaim kepada orang lain syirik, lepas itu kafir, lepas itu bunuh. Apalagi kalau nak bunuh kepada orang Islam tak boleh. Macam mana nak bunuh kepada orang Islam? Kafirkan dulu. Dengan apa? Dengan hal-hal yang dia nak klaim kepada orang lain itu. Yang kata sembah kubur, yang kata entah Allah wa'alam apalagi tuduhannya, dikafirkan dulu baru dihalalkan darahnya. Tak ada yang berhak untuk menuduh kepada orang lain selagi masih dinampak kepada mereka syubhatul Islam, adanya warna Islam kepada orang itu. Tak seorang pun berhak mengeluarkan dia daripada Islam, hatta perbuatannya macam mana. Sebab ini masalah hati yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Faham tum? Kerap hadis yang saya bacakan tentang orang yang bunuh orang Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali mengatakan la ilaha illallah tapi dibunuh juga dengan dakwahan dia mengucap karena takut dengan pedang. Kata Nabi, engkau dah belah dada orang itu dan kamu tahu isi hatinya mengatakan la ilaha illallah karena takut dengan pedang kamu. Itu baru sekali ucap la ilaha illallah. Kita punya zaman sekarang yang pergi ke masjid sholat 5 waktu juga ada. Kemudian yang pakaiannya pun pakaian orang, namanya pun juga namanya orang Islam, dibunuh juga. Itu orang hanya sekali ucap la ilaha illallah dibunuh, Nabi marah. Dan Nabi mengatakan Allah tak akan ampunkan engkau. Dan Nabi mengatakan apa yang kamu akan buat dengan la ilaha illallah yang dicakapkan oleh orang itu nanti di hari kiamat, itu la ilaha illallah akan datang kepada Allah dan akan report kepada Allah Subhanahu wa taala, dinodai kehormatan la ilaha illallah oleh orang yang membunuh kepada orang yang mengucapnya. Dan ini masalah bukan masalah simpel tentang masalah la ilaha illallah. Al-Imam Al-Baqillani mengatakan, kalau saya melihat orang ada 99% nisbah kekufuran, ada 1% Islam, saya tak berani hukum dia orang kafir. Masih ada nilai Islamnya, tak berani nak mengkufurkan. Kita punya zaman 90% nampak Islam, 10% yang ada beza pemahamannya dihukum sudah kafir. Apa maknanya ini? Krisis ilmu, krisis pemahaman, krisis ideologi. Sebab apa? Tidak belajar dengan orang-orang yang mengajarkan arti agama yang sebenar. Belajar daripada internet,